sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti. Nyata di kemarin tanggal 16 ya, saya mengangkat program pembelajaran di luar kelas melalui kegiatan Kaulinan Sunda di Taman Cicendo. Karena sekolah saya itu dekat dengan Taman Cicendo, jadi cukup 200 meter jalan kaki melewati perumahan etnis Tionghoa, melewati gerbang yang dijaga satpam, dibuka kuncinya oleh satpam, langsung ke Taman Cicendo. Iya, alhamdulillah ini ada program ini kan nanti dimasukkan ke dalam aksi nyata di hasil ya. Nanti akan saya tambahkan, mudah-mudahan betul. Yang pertama outcome-nya itu bahwa pembelajaran ini saya inginkan kalau anak dengan melakukan Kaulinan Sunda, maka dia bisa mengembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari berakhlak mulia, beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, benaran, kritis, dan inovatif. Inovatif. Nah, terus yang kedua, outcome-nya itu yang pertama. Yang keduanya keterampilan untuk bekerja sama dalam kelompok, karena Kaulinan Sunda itu dimainkan secara bersama-sama, tersorangan-sorangan. Terus yang ketiga, dia itu memiliki pengetahuan tentang sudut, karena saya mengambilnya kenapa di kelas 3, karena di kelas 3 itu ada KD tentang sudut di matematika. Terus nilai-nilai yang diterapkan yang sesuai dengan Pancasila di KD-nya itu, dan PJOK permainan kaulinan tradisional. Di situ ada galasi. Terus dari situ satu, terus kedua impact-nya, anak memiliki keterampilan sosial dengan menghargai perbedaan yang ada. Jadi ketika bermain itu kan ada anak yang berlari cepat, ada anak yang tidak, atau misalnya karena satu kelompok anaknya boyot, dia dimarahin sama ketua timnya karena dia yang membuat kelompoknya kalah gitu. Terus anak menjadi sehat dan tumbuh kuat dengan permainan tersebut. Terus dari situ 1, 2, 3 aktivitas yang dilakukannya. Guru itu melatih murid untuk bermain Kaulinan Sunda. Kenapa harus dilatih? Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Kaulinan Sunda itu sudah mulai tergerus. Jadi itu termasuk kearifan lokal yang ingin saya kembangkan, karena di situ ada keterampilan siswa untuk bekerja sama, saling menghargai dan bergotong royong. Terus membuat peraturan ketika kita harus belajar di luar kelas. Di luar kelas itu kan tidak terkontrol. Apalagi itu Taman Cicendo itu punya tangga-tangga, anak tangga, terus tamannya itu terbentuk dari besi. Gitu ya. Terus ketika masuk ke lapangan yang besar, anak itu harus melewati tangga, ada juga ruangan yang terbuka, jadi langsung masuk ada kolamnya. Biasanya anak nerekel ke situ, dan ternyata betul itu terjadi. Jadi ketika terjadi ya guru olahraganya dengan wali kelasnya ya, jangan ke sini mengarah. Jangan nerekel. Ya. Di Silabut digebruk. Tapi bawa, aku petarin bawa, salonpas asaplas bawa, ada bisa terjadi kecelakaan. Ya bagus, memang bagus Bapak, bagus. Taman Cicendo itu bagus. Boleh Bapak bermain kesan skateboard. Terus ya. Aduh ya, kadek-dek ibu. Lanjutkan ya. Kadek-dek ibu. Tapi kadek-dek. 1, 2, 3, 4. Sehat-sehat. Outputnya murid dapat melakukan 2 jenis permainan Kaulinan Sunda. Yang pertama itu kan siswanya itu kan dirembukan dulu sebelum melakukan permainan itu. Dia menulis di stick note permainan apa saja yang ingin dimainkan dan diambil yang suara terbanyak. Ketika itu kami guru juga memutuskan, jadi tidak memberikan kontrol langsung kepada siswa, tapi memutuskan kira-kira yang bisa mengakomodasi permainan tersebut agar bisa mengembangkan profil tersebut, dimensi profil Pancasila. Dipilih 4 permainan: sonda, galasi, boy-boyan, dan oray-orayan. Nah, setiap permainan itu tidak bisa dimainkan oleh seluruh siswa kelas 3
karena waktunya. Jadi itu kan publik gitu ya, taman itu kan digunakan oleh banyak orang. Kita pun kan meminta izin. Jadi kita hanya diberi waktu itu 4 JP begitu ya. Dari jam 7 sampai jam 9. Jadi setengah 10 udah ada di sekolah lagi. Ya betul, karena ditungguin juga oleh orang tua. Jadi orang tuanya ngamandoran gitu. Terus membuat peraturan dengan kesepakatan aktivitasnya itu pun dilakukan di sekolah. Terus membuat peralatan yang dapat digunakan untuk permainan Kaulinan Sunda. Inputnya tentu saja saya harus bekerja sama dengan guru kelas 3, 3A, 3B, 3C. Terus guru olahraga. Guru olahraga itu yang mengkondisikan sebelum melakukan permainan harus pemanasan, harus berdoa. Terus muridnya yang harus ada, karena kalau tidak ada muridnya ya percuma, itu program siapa? Betul ya, kalau nggak ada muridnya siapa yang mau main? Terus ya, terus dananya dari uang murid, dari uang saya, dari orang tua. Ya sedangkan dari mana? Kalau ngomong juga bosnya kan kacang turun buat nengokin ngantos. Iya. Dan konsumsi berarti ya ditanggulangi oleh saya gitu ya. Yang penting mah program berjalan centang biru. Waktunya itu tanggal 16 setelah kegiatan PRT, karena memang dipilihnya kan harus centang biru sebelum masuk itu. Jadi kalau saya memilih waktunya di luar itu, ya betul nggak ada muridnya ya, siapa yang mau bekerja di situ nggak ada muridnya. Ya itunya Taman Cicendo. Ya, Ibu mudah-mudahan leresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh banyak ya. 6 menit 50 detik. Tapi tidak apa-apa, 6 menit pun menghibur kita kan. Kita semua bahagia. Bapak Ibu, izin ini mau dianalisis atau tidak? Nggak perlu dianalisis. Jadi yang pertama saya takut lupa titipan dari Pak Asep. Alangkah baiknya kita buat sebuah program yang berdampak pada murid dan pelajar. Terus studi banding ke sekolah-sekolah ya yang ingin kita datangi, kira-kira ini sekarang kita coba ke sekolah mana yuk main gitu kesana. Ya setuju ya gitu ya. Oh sekolahnya Bu Eva dulu. Kalau setelah dari sekolahnya Bu Eva, kayaknya nanti ke sekolahnya Bu Wahyu. Murid. Satu hal sebetulnya yang saya pikirkan ya setelah saya melakukan pengelolaan sumber daya. Jadi sebetulnya tadi udah ngobrol sama Bu Lia ya. Jadi sebetulnya menurut saya pribadi ya, entah mungkin kepikiran nggak sama teman-teman yang lain Ya. bahwa sebetulnya setiap aset itu bisa jadi memiliki 2 fungsi aset atau 3 atau lebih ya. Contoh misalkan kita di sekolah saya misalkan asetnya itu misalkan ada kantor gubernur Jawa Barat misalkan ya. Secara fisik kantornya itu adalah aset fisik. Tapi di dalamnya ya, banyak. untuk bisa dijadikan contoh Pak untuk dijadikan sebagai aset terkait dengan misalkan kita pengen lihat seperti apa sih kantor gubernur gitu kan ya, secara fisik bisa terlihat, tetapi secara politis itu juga bisa berfungsi juga gitu aset itu ya. Ya artinya kenapa? Karena kan di sana bisa juga kita mungkin ada program apa dan lain sebagainya kan ya. Nah kemudian finansial bisa nggak? Menurut saya juga bisa finansial. Misalkan kita mengajukan bantuan apa dan lain sebagainya gitu. Nah jadi sebetulnya sepertinya ini tergantung bagaimana kita melakukan pemetaan, bukan hanya pada judulnya itu, tetapi dia bagaimana difungsikannya. Misalkan pasar tradisional itu fisik bisa, tetapi secara finansial bisa juga, secara sosial bisa juga.
Nah, jadi yang paling penting menurut saya itu adalah bagaimana kita menyimpan peran dari masing-masing aset yang ada. Ya, jadi mungkin dalam pemetaan kita nggak usah perlu langsung oh ini fisik ini apa. Pokoknya kita punya aset apa di sekitar kita. Nah, ini bisa masuk ke aset yang mana. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan nih buat Pak Soleh. Betul. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir secara lokal, gitu ya, kaitan dengan sekolah saja. Ternyata di pinggir kita itu ada sekolah ada aset yang lain, ini bisa dikaitkan ke dalam lingkungan, mungkin dekat pasar, dekat kantor gubernur. Nah, nantinya juga betul apa yang disampaikan oleh Pak Soleh itu bisa ada kaitannya dengan politik yang tadi lah, dengan PDKT Pak Gubernur itu bisa kaitan dengan finansial, masihan proposal ke beliau, bukan, dan banyak kegunaan dari aset orang lain bisa dimanfaatkan dalam artian untuk kemajuan sekolah kita. Itu barangkali Bapak dan Ibu ya, tepuk tangan nih buat Pak Soleh dan juga untuk kita semua.